Shalom keluargaku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Hari ini saya masih berada di luar dan sekarang ini di Kendari, kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hari ini kita belum bisa dapat bersama-sama beribadah karena mungkin pada waktu hari Minggu ini saya masih di dalam perjalanan pulang ke Medan. Nah, untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya ambil di dalam 1 Tawarikh 18 ayat 13. 1 Tawarikh 18 ayat 13. Demikian firman yang saya bacakan. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Satu quotes ya, yang satu kalimat yang saya bacakan yang menjadi topik kita, yang menjadi topik pembahasan kita hari ini adalah yang ditulis seperti ini. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Daud dan kalau kita membaca tulisan ini sangat jelas di sini bahwa pesan Tuhan yang diberikan kepada kita itu adalah topiknya adalah tentang kemenangan. Bagaimana kemenangan ini menjadi bagian daripada umat Tuhan. Ya. Kita melihat Daud dan dikatakan di sana Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Satu poin yang mau saya bagikan kepada kita adalah mengenai tadi kemenangan ini, tapi kaitannya adalah tentang perang. Ya, tentu Daud punya tugas yang namanya berperang. Pada waktu itu dikatakan dia berperang melawan pasukan-pasukan di Edom. Artinya bahwa Daud ini adalah tentara gitu ya. Daud ini adalah jenderal, dia adalah raja dan raja yang berperang. Ya, bukan raja yang hanya sekedar memerintah, tetapi raja yang turut berperang. Jadi angkat senjata gitu. Dia juga raja, tetapi dia juga jenderal begitu ya. Nah, kata berperang di sini yang menjadi bagian yang menjadi insight bagi saya adalah gini. Setiap umat Tuhan itu punya perangnya masing-masing. Kalau Daud memang ditugaskan Tuhan menjadi raja yang berperang, gitu ya. Umat Tuhan pasti punya perangnya masing-masing. Pasti punya perannya di dalam kehidupan untuk melakukan sesuatu yang diminta Tuhan. Kebetulan saja Raja Daud diminta Tuhan untuk berperang. Gitu. Tetapi tidak semua umat Tuhan diminta Tuhan untuk berperang mengangkat senjata seperti yang dilakukan Raja Daud. Dan Raja Daud ini diminta Tuhan berperang memang punya tugas adalah untuk mengembalikan otoritas kerajaan Allah yang berada di tanah Israel pada waktu itu yang sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa kafir katanya, bangsa-bangsa lain. Jadi secara jasmani di sana adalah peperangan untuk menetapkan kerajaan Allah di bumi. Umat Tuhan hari ini berperang juga berperang, tetapi perangnya adalah perang rohani. Bagaimana bahwa kerajaan Allah secara rohani hidup di dunia ini. Itulah perang umat Tuhan. Itulah yang harus dilakukan umat Tuhan. Namun bentuk perang ini tidak melulu harus orang-orang yang berdiri di mimbar, orang-orang yang pelayanan di gereja, orang-orang yang dia adalah hamba Tuhan dalam tanda kutip istilahnya hamba Tuhan ya imam-imam gitu ya pendeta apakah itu sintua dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah tugas panggilan dari semua orang tanpa harus memikirkan dia itu pelayanannya di mimbar atau bukan. Bisa aja dia sekarang adalah seorang profesional dan lain sebagainya. Dan perang kita pasti punya perang masing-masing, sesuai dengan konteks masing-masing. Kalau kita masih anak muda yang masih harus belajar di sekolah, perang kita itu adalah pendidikan kita. Kita harus bisa lulus, bahkan lulus kita itu kalau bisa lebih baik. Kita bisa masuk
sekolah yang terbaik, kita lulus menjadi yang terbaik, itu adalah perang kita. Bagi yang profesional, perangnya ya membuat sesuatu apa yang ada sudah di hadapannya itu lebih maksimal, lebih baik lagi. Dan punya pesan-pesan khusus secara misionaris juga. Misi adalah bahwa juga dengan peran kita di profesional, kita membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Bagi orang-orang tua, apa perangnya? Bagi orang-orang tua, perangnya dia bisa mendoakan keturunannya. Dia bisa mendoakan anak-anak cucu-cucunya. Dan dia juga bisa memberikan nilai-nilai. Dia menjadi contoh, menjadi panutan, dan lain sebagainya. Ini semua kita punya perangnya masing-masing. Nah, yang hebatnya dari Daud adalah bahwa dikatakan di sana, kemanapun ia pergi. Ini topiknya yang pertama. Kemanapun ia pergi. Bahwa Daud menang di dalam perangnya. Anak Tuhan yang bisa hidup seperti Daud, dia akan hidup di dalam perannya masing-masing, di dalam perangnya masing-masing, secara konteks di dalam diri dia, maupun di dalam usia, karir, dan lain sebagainya. Itu, kalau hidup kita seperti Daud, maka kita akan selalu bisa menang di dalam perang kita masing-masing. Dan yang kedua, bagaimana Daud bisa menang di dalam perang? Bagaimana umat Tuhan bisa menang di dalam perang? Dikatakan apa? Kemanapun ia pergi, Tuhan memberikan kemenangan. Poin yang kedua ini lebih kepada bahwa setiap yang kita lakukan, bahwa setiap yang kita sudah kerjakan, bahwa setiap yang sedang kita geluti, kita kerja keras untuk itu, kita cuma bilang sama Tuhan, supaya tidak sia-sia, biarlah Tuhan yang memberikan kemenangan. Bagaimana Daud bisa selalu Tuhan berikan kemenangan di dalam setiap perangnya? Kalau saya melihat seperti ini, hati Daud itu adalah hati yang begitu mulia kepada Tuhan, hati yang menyembah, hati yang sangat percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin percaya juga Daud tidak punya keinginan menjadi tentara, tidak punya keinginan menjadi raja, tidak punya keinginan harus dia berperang dan selalu menang. Tetapi yang Daud tahu adalah bahwa kalau dia melakukan sesuatu untuk Tuhan, pasti Tuhan bela. Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, sewaktu kita melakukan sesuatu di dalam perang kita masing-masing, apakah ini kita dedikasikan untuk Tuhan atau untuk apa? Apakah ini hanya untuk kepuasan kita sendiri, atau kita merasa ini, wah ini beban, wah aku sebenarnya nggak mau seperti ini. Daud nggak pernah pilih-pilih perangnya apa, tetapi dia selalu menang. Kalau Daud berperang, kira-kira enak nggak hidup Daud? Tapi Daud tidak pernah mengeluh. Dia kalau bisa nggak harus perang, dia nggak mau perang. Dan waktu perang dia nggak enak-enak, dia pasti capek, dia pasti kerja keras, pasti berpikir juga. Kehidupan Daud nggak gampang. Daud itu adalah pemazmur, penyanyi, pemain musik, penari. Kalau bisa, Daud memilih, dia tidak akan menjadi seorang prajurit. Dia tidak akan bawa senjata. Bahkan dia tidak tahu pakai baju perang waktu melawan Goliat. Tapi walaupun apapun yang dipilihkan Tuhan untuk hidup Daud, dia tidak pernah mengeluh. Dan bahkan dia percaya kalau dia melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan akan bela dia. Saya teringat firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu, setiap pekerjaanmu seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Satu firman juga dikatakan, Tuhan bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, bagi orang
yang hidup di dalam panggilan Tuhan. Kalau kita ditanya, apa panggilanku? Ya lihat aja. Apa yang di hadapan kita. Apa yang kita tanggung jawabi. Apa yang kita geluti. Apa perang kita hari ini. Tidak peduli apapun itu. Tidak peduli modelnya seperti apa. Kalau itu kita dedikasikan untuk pekerjaan Tuhan. Maka seperti Daud tadi, Tuhan memberikan kemenangan kemanapun umat Tuhan pergi berperang. Tuhan Yesus memberkati.